Olahraga khusus hari Jumat seperti ini, tetapi sebelum nanti masuk ke topik pembicaraan kita, kemudian juga narasumber nanti, ada satu informasi awal yang menjadi landasan kita untuk memulai berdialog nanti. Sekali lagi kami undang Anda nanti berdialog dengan narasumber di 0361 222161 dan juga bisa melalui akun WhatsApp di 089 678123830. Selain itu juga Anda bisa menonton kami live di akun YouTube LPP RRI Denpasar dan juga Facebook di Pro 1 Denpasar. Kita ikuti dulu informasi berikut ini. Ketika rapat kerja Provinsi Bali berlangsung secara virtual 9 Maret lalu, KONI Kabupaten Kota tidak menuai kata sepakat yang dilontarkan oleh KONI Badung selaku tuan rumah Porprov Bali ke-15. Akibat dampak pandemi COVID-19, semua agenda olahraga mengalami perubahan. Porprov Bali yang sedianya berlangsung tahun 2021 ditunda tahun 2022. Penundaan itu pun masih usulan KONI Kabupaten Kota dan belum mendapatkan SK dari Gubernur Bali Wayan Koster. Pada Rakerprov secara virtual muncul lagi usulan dari KONI Badung gelaran olahraga tersebut supaya diundur pada tahun 2023. Mengingat dampak COVID-19 masih sangat terasa terutama Badung yang mengandalkan sektor ekonomi dari pariwisata. Diyakini semua kabupaten kota mengalami hal serupa. Anehnya, ketika Badung mengusulkan Porprov ditunda ke tahun 2023, tidak semua KONI kabupaten kota mendukung, bahkan ada yang mengusulkan dan ngotot supaya event tersebut tetap berlangsung pada tahun 2022. Persoalan yang mendasar, apakah ada jaminan pada tahun 2023 COVID-19 sudah reda dan pariwisata sudah menggeliat lagi? Kekhawatiran Porprov tidak berlangsung dan mereka mengusulkan supaya Porprov tetap berlangsung tahun 2022 dengan menyesuaikan kondisi perekonomian dengan membatasi jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dan dilombakan. Terkait pelaksanaan Porprov Bali, klimaksnya berada di tangan Gubernur Bali Wayan Koster. Penundaan tahun 2022 saja belum ada keputusan, apalagi penundaan Porprov ke tahun 2023. Sepertinya nasib Porprov Bali semakin tidak jelas dan dilindas oleh COVID-19. Oke, salam olahraga Bung Priyono. Jaya. Anda kok berani sekali ya, di depan Anda ini sekarang ada Ketua Umum KONI Badung gitu kan. Kemudian Anda mengatakan bahwa nasib Porprov Bali ini ada di ujung apa ya? Di ujung tanduk gitu. Ya, ini pancingan Bung Paul biar beliau panas dulu, habis panas kan nanti enak omongnya. Gitu tuh. Oke, silakanlah diperkenalkan narasumber, kemudian apa yang kita bicarakan. Ada 3 orang sejatinya di studio sebelah saya ini. Saya hanya penjaga gawang aja untuk hari ini. Iya. Silakan. Rekanira. Ya, baik, selamat pagi, salam olahraga pendengar program 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Spesial memang sebelum kita merayakan Hari Raya Nyepi, kita bahas dulu ya bagaimana nasib Porprov Bali 2022. Karena dari rapat kerja Provinsi Rakerprov bersama KONI Bali dan juga seluruh anggota, baik KONI Kabupaten Kota dan juga cabang olahraga, ini seperti catatan Anda Bung Supri, belum sepakat bagaimana sih nanti nasib Porprov Bali 2022. Padahal sejatinya tuan rumah Kabupaten Badung juga sudah mengusulkan secara resmi sebaiknya ditunda dulu lah, jangan sambil menunggu situasi atau kondisi ekonomi pulih biar bisa semeriah dulu, seperti itu ya Bung Supri. Nah, narasumber kita di studio juga sudah hadir, Bapak Ketua Umum KONI Kabupaten Badung, Pak Naryana. Selamat pagi, selamat olahraga Pak Ketua. Ya, selamat pagi. Ya, sehat hari ini? Sehat. Ya, salam bugar, salam sehat, salam tangguh gitu ya, karena kita masih berjuang dengan COVID-19. Dan nanti sehat. Kita juga undang ya pendengar untuk bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini. Silakan di 0361222161 atau via akun WhatsApp 089678123830 atau Facebook Pro 1 Denpasar, dan kita juga live YouTube melalui channel LPP RRI Denpasar dan juga live streaming rri.go.id stasiun Denpasar program 1. Nah,
seperti catatan Bung Supri tadi bahwa ini masih gamang gitu Pak Ketua. Gimana sih respon Pak Ketua melihat misalnya dari Badung sudah mengusulkan tapi dari KONI Kabupaten Kota belum sepakat ini, justru mau tetap lanjut. Silakan. Ya, baik, betul. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pendengar RRI yang kami banggakan, barangkali perlu saya tegaskan lagi sekali bahwa olahraga ini tidak berdiri sendiri. Siap. Olahraga itu adalah bagian dari komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, sehingga sekarang kan kondisinya sebetulnya post mayor ini. Semua kita tidak menduga bahwa akan ada COVID-19. Semuanya tidak, waktu kita pada saat kita menentukan Poprov ini akan berlangsung di Badung tahun 2021, kemudian dipindah menjadi 2022, kemudian sekarang saya usulkan mundur lagi tahun 2023. Ini semata-mata kena sense of crisis kita lah, perasaan kita memiliki perasaan yang sama-sama dengan masyarakat bahwa kondisi yang ada sekarang kok rasanya tidak memungkinkan juga tahun 2022. Mudah-mudahan kita juga masih berharap bisa dilangsungkan tahun 2023. Sebagai bayangan saja teman-teman sekalian, para pendengar yang kami banggakan, akibat COVID ini hampir 100.000 pekerja pariwisata di Badung menganggur, artinya di PHK. Belum termasuk industri-industri lainnya yang mendukung pariwisata kita itu juga kolap. Artinya bukan kolap saja, sudah mati lah gitu. Itulah kondisi yang kita hadapi, dan kita juga mengetahui bahwa hampir 95% APBD Badung itu berasal dari pajak hotel dan restoran. Hampir 95%. Jadi karena kondisinya sekarang turis kita anggap nol lah, sekalipun ada 1-2 saya kira tidak signifikan, dan itu pun kebanyakan hotel dijual murah. Saya pikir untuk biaya operasional sehari-hari aja Pemkab Badung sangat-sangat sulit. Saya mengerti bahwa begitu kondisi seperti ini, saya bertemu dengan Bupati tanggal 2 Maret kemarin, 2 Maret awal bulan ini. Bagaimana kalau Poprov kita unurkan lagi Pak? Oh, oke, bagus, itu kita unur saja, karena kondisi kita juga tidak memungkinkan. Itu jawaban Bapak Bupati kita, Pak Giri Prasetyo. Atas dasar itulah saya mengajukan dalam Raker Prop KONI yang terakhir ini supaya diunur lagi tahun 2023. Kalau tadi ada pertanyaan apa jaminan juga tahun 2023 akan jalan, saya juga tidak bisa menjamin. Kalau kondisi COVID kita sampai tahun 2022 masih seperti sekarang ini, saya kira juga agak sulit itu. Agak sulit. Saya kira itu kondisi yang kita harapkan. Kita juga harus memiliki perasaan, apa istilahnya, bahasa asingnya sense of crisis itu terhadap lingkungan kita yang dialami oleh komunitas-komunitas di luar olahraga. Kalau saya sendiri sebagai insan olahraga tentu makin cepat makin bagus. Makin cepat ada event itu akan makin bagus. Kalau ada yang menginginkan supaya kita adakan seadanya, saya juga tidak mau. Dalam lobby-lobby saya dengan teman-teman di kabupaten, oke dilaksanakan, tapi barangkali saya hanya ikut 10 cabur misalnya dari 40 yang ada. Yang lainnya juga mengatakan ya silakan, bila perlu saya tidak ikut gitu. Tapi dalam raker kemarin teman-teman tidak ada yang mau terbuka, tidak mau transparan. Semuanya siap. Semuanya menyatakan siap, sekalipun ada yang bilang dilakukan tahun 2002 siap, tidak dilakukan juga siap. Tuh Bang Li kan mengusulkan seperti itu. Itu yang anyang-anyangan. yang apa istilahnya, apa itu moderat pikirnya atau apa, saya tidak ngerti. Iya. Ini sebenarnya ada apa di balik itu Pak Ketua? Saya kira hanya apa istilahnya, hanya gengsi-gengsian saja gitu. Hanya untuk prestise saja, tapi saya kan berbicara realitas ini. Realitas yang ada, yang sampai saat ini kita rasakan di Badung, itu aja intinya. Itu aja intinya yang kita rasakan. Jangan kita gaya-gayaan lah bahwa kita siap dan sebagainya, nanti pada saatnya kita hanya
ikutkan 10 cabur, 15 cabur dan sebagainya kan sama saja. Padahal kita inginkan biar full lah, biar meriah juga, sebab bagaimanapun Pekan Olahraga Provinsi itu adalah pestanya rakyat. Pestanya rakyat Bali, khususnya di Badung, khususnya lagi adalah pestanya insan-insan olahraga. Itu ingin kita. Iya, anehnya ini kan kalau bicara olahraga kan menjunjung tinggi sportivitas Pak Narya. Dengan kondisi real yang ada. Tapi ketika rapat kemarin justru banyak yang ingin dilanjutkan tahun 2022. Ini indikasinya agar supaya para atlet terwadai dalam aktivitas dan tidak jenuh selama kurun waktu tahun ini. Apakah itu juga masuk akal, Pak Narya? Ya, kalau hanya untuk memberikan apa istilahnya, biar kita menjaga nama baik kepada atlet, saya boleh-boleh saja. Kalau Denpasar bilang siap, saya yakin dia siap lah. Mungkin dia punya dana. Tapi kalau di luar Denpasar, mungkin kondisinya sama dengan Badung, saya pikir. Jangan-jangan lebih di bawah dari Badung kondisi keuangannya itu ya. Kalau sekedar hanya untuk biar memberikan semangat kepada atlet, oke. Ya kalau namanya kita sportif, kita harus sportif apa adanya kepada atlet juga gitu. Kalau memang tidak mampu, ayo kita tidak mampu dan lain sebagainya. Saya di KONI Badung tahun 2020 saya masih bisa menurunkan uang pembinaan kepada cabur-cabur 2020. Sekalipun jumlahnya tidak sebesar sebelum-sebelumnya. Tetapi tahun 2021 di APBD anggaran kita sudah ada, tapi belum turun sampai saat ini. Karena dana di keuangan tidak ada gitu masalahnya. Dana yang tidak ada, mudah-mudahan sekarang bulan Maret, April bisa turun lah. Kalau itu turun, kami juga bisa memberikan dana pembinaan kepada para atlet. Saya lihat di kabupaten lain belum tentu seperti kita. Belum tentu. Dari soal dana pembinaan. Soal dana itu. Kecuali Gianyar barangkali, Buleleng, Denpasar, Taban aja sering mengeluh kepada saya secara pribadi. Tapi dengan kencengnya beliau tempo hari ya boleh-boleh saja lah. Saya tidak mau tidak mau menuduh ini dan itu dan sebagainya itu. Apa yang kita usulkan ini bahwa kita ingin undur tahun 2023 Poprov ini adalah atas dasar realitas yang ada sekarang, itu aja. Realitas yang ada saat ini. Sebagaimana berita yang sering kita dengar, misalnya kalau kita berharap dari tourism, terus terang saja, Australia sendiri membilang, saya baca di media sosial dan di beberapa berita, dia baru membolehkan warganya ke luar negeri setelah tahun 2022. Setelah tahun 2022. Itu ada, itu boleh dicek di sejumlah akun itu. Jadi sedangkan kita berharap dari Australia turis yang ada selama ini. Anggaplah turis datang dari Tiongkok misalnya, Jepang sudah Tiongkok sudah ada dibilang oleh komponen pariwisata. Kita kan tahu kelas turis Cina itu, tahulah kita kualitasnya itu tidak seberapa nilai yang dia bawa ke sini. Nilai dananya lah. Saya kira itu kondisi yang ada di luar olahraga yang berpengaruh terhadap kondisi olahraga kita. Ya, artinya Pak Ketua ada rencana lobby-lobby lagi dengan kabupaten kota? Enggak, saya biarkan dia berkembang. Apalagi sekarang kan sudah masalahnya nanti akan dibawa ke gubernur. Itu akan dibawa ke gubernur dan gubernur pun saya kira akan memahami. Sebab kondisi Bali pun hampir sama sebetulnya, hampir sama. Nah dengan situasi saat ini, meskipun berarti dalam arti Badung kalau dipaksakan 2022 tidak siap gitu apa gimana Pak Ketua untuk Porprov jadinya? Kesan yang saya terima dari pemerintah ya pokoknya minta supaya diundur. Memang saya mengusul dan beliau setuju gitu. Tapi kalau misalnya nanti ada alternatif lain kan dari berbagai masukan yang muncul, bagaimana kalau kita gotong royong, kemudian lain sebagainya. Rela nggak Badung misalnya digantikan gitu atau diambil agar Porprov tetap jalan, tetapi justru Badung yang tergantikan sebagai tuan rumah? Kalau mau digantikan secara full, secara pribadi saya di KONI siap, silahkan. Tapi kalau dibagi-bagi
Cabang-cabang istilahnya yang poprok tempat. bersama, saya belum memikirkan itu. Oke. Saya belum terpikirkan soal itu. Kalau ada Kalau yang ada yang mau membagi, anggaplah Denpasar mau ngambil alih, saya pribadi siap itu. Silakan gitu. Tentu saya akan melapor kepada pemerintah. Ini mau diambil alih oleh kota lain Pak atau kabupaten lain. Ya saya pikir juga tidak masalah. Dengan Oke. catatan penuh Pak ya. Penuh. Mengambil Dengan syarat penuh. Jangan nanti Badung sudah siap 40 cabur, yang lainnya hanya 10, hanya 5 kan sama saja. Oke. Tidak memadai juga. Berarti harus diambil ke 40 cabornya Ya, gitu. seluruh Oke, cabur. dalam- Sebanyak-banyaknya. Malahan saya di Badung ingin tidak ada eksibisi malahan kalau di Badung. Cabur-cabur baru yang diterima 4 cabur ya Pak? Ya. Iya, 4 cabur apa 5 cabur? 4 cabur ya. 4 cabur itu boleh langsung itu ikut perlombaan. Oke. Tidak ada atlet yang tidak boleh tidak main. Yang penting dia punya prestasi. Oke. Atlet berumur atau atlet yang penting ukurannya adalah prestasi bukan umur. Oke. Tapi kenapa kalau dibagi-bagi misalnya gotong royong untuk meringankan, Pak Ketua justru nggak setuju? Justru kan di masa pandemi jiwa gotong royong juga harus dibangkitkan ini Pak Ketua. Bukan tidak setuju, belum terpikirkan. Nanti tentu kita akan bahas lagi ke dalam. Kalau mau rame-rame bagaimana, kan kita belum pernah mengadakan poprok rame-rame soalnya. Ya tentu kita Kalau harus 4 kabupaten pernah Pak. Gitu, 4 Pak. kabupaten ya. Oh pernah ya. Ya oke. Oke. Ya. Dan Ya silakan lah, beberapa alternatif silakan. Nanti kan saya juga belum punya pendapat itu. siap. Dan karena bola panasnya saat ini masih nanti menunggu Pak Gubernur berarti ya tanda tangan atau persetujuannya. Ya. Baik pendengar program 1 RRI dan Pasar, kita masih akan berbincang-bincang dengan Bapak Ketua Umum KONI Kabupaten Badung Pak Made Naryana soal menanti nasib Porprov Bali 2022, dan kami juga nantikan atensi pendengar di 0361222161 atau via akun WhatsApp 089678123830, Facebook program 1 RRI dan Pasar, dan juga di channel live YouTube LPP RRI dan Pasar. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan dengarkan opini dari para insan olahraga yang juga sudah kami himpun sebelumnya. Kita dengarkan satu Vox Pop berikut ini. Saya Made Nurbawo, Sekom KONI Tabanan. Nah, kemarin kita dengar bersama hasil rapat kerja KONI Bali. Memang ada pendapat yang beragam, tapi saya lihat sebagian besar kabupaten kota atau KONI kabupaten kota menghendaki Porprov itu dilaksanakan, tidak diundur lagi dari tahun 2022. Nah, pertimbangan KONI Tabanan saya pikir sama, bahwa KONI Tabanan itu mengkaji bahwa apabila Porprov diundur dari tahun 2022 misalnya menjadi tahun 2023, tentu hal itu akan berdampak terhadap perencanaan teknis, khususnya perencanaan anggaran, karena kita butuh kepastian tentang pelaksanaan Porprov itu, karena prosesnya kan persiapannya hampir 1 tahun. Saya Wayan Suwito, Sekretaris Umum Muay Indonesia Provinsi Bali, sangat setuju kalau Porprov itu dilaksanakan, tentu dengan catatan, dengan melihat suasana seperti saat ini, sekarang ini. Jadi apa yang sempat kita bicarakan dalam raker, bahwa pelaksanaannya memang tidak seperti yang sudah-sudah. Misalnya seremonialnya terlalu wah, atau misalnya bonus-bonus yang diberikan oleh kabupaten kota terkesan jor-joran. Tapi dalam suasana ini, kalau kita bisa berpikir yang positif aja, sportif, ya saya yakin pelatih maupun atlet cabang olahraga tersebut menginginkan sekali pelaksanaan Porprov itu dilaksanakan. Saya Ikhtiar Duyantara, atlet pencaksilat dari kategori tanding kelas C Putra. Waduh, kasihan sebenarnya potensi-potensi atlet kita yang masih harus banyak sekali jam terbang pertandingnya. Yang selama ini banyak sekali cabang-cabang olahraga lain yang masih melaksanakan pertandingan tapi sangat menerapkan protokol kesehatan. Seandainya Porprov bisa dilaksanakan seperti itu saja kan,
dengan menerapkan protokol kesehatan dan mungkin tidak ada penontonnya, tidak masalah sebenarnya kalau seandainya saya lihat. Oke Pak Ketua, itu beberapa opini baik dari perwakilan KONI, cabang olahraga dan juga atlet. Semuanya sih harapannya masih Porprov 2022, termasuk di channel live chat YouTube Pak Ketua Umum KONI Tabanan, Pak Dewo Gede Ari Wirawan juga mengatakan ini dengan semangat kebersamaan dan juga kesederhanaan, kami yakin kita bisa melaksanakan Porprov ke-15 dengan baik. Semoga corona cepat berlalu, tetap semangat Patriot Olahraga Bali. Mungkin silakan dikomentari Pak Ketua. Baik. Jangankan kita sebagai insan olahraga ya, masyarakat non olahraga pun pasti berharap Porprov biar dilaksanakan, supaya dilaksanakan sesuai dengan jadwal-jadwal yang ada. Pendapat saya sama juga dengan teman-teman tadi, Pak Nurbawo, Pak Swite, siapa dari pencak silat dan lain sebagainya. Hampir sama juga begitu. Ingin seperti itulah bahwa dilaksanakan. Tetapi kita melihat kondisi umum lah, kondisi ekonomi kita yang memang kalau sampai saat ini belum bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kita boleh hanya berbicara bahwa kita harus tanpa penonton, harus sesuai dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Buktinya beberapa event atau beberapa kejuaraan yang harus dilaksanakan selama ini juga diundur-undur, tidak ada gitu. Saya tidak ngerti kenapa piala sepak bola di Eropa tetap jalan, saya juga tidak mengerti itu. Tetapi beberapa cabang-cabang olahraga yang ingin melaksanakan kegiatan dalam kondisi pandemik ini kan tidak ada yang jalan, semuanya diundur. Sepak bola misalnya, liga dan lain sebagainya kan semuanya tidak jalan juga gitu. Jadi itu yang kita pakai patokan, bukan sekedar kita tanpa penonton kita harus bisa melaksanakan protokol kesehatan, bukan sekedar itu. Kalau kondisinya sama seperti sekarang ini, anggaplah tahun 2022 atau 2023 itu seperti sekarang masih ini, pasti tidak bisa akan terlaksana. Itu satu. Yang kedua, anggap recovery ekonomi kita juga tidak sesuai dengan harapan kita. Pasti kita tidak akan bisa juga olahraga dengan baik dalam event-event yang diorganisir secara baik. Kalau kita adakan olahraga pribadi, saya bisa saja. Itu maksud saya. Saya kira itu kondisi yang kita bayangkan terus terang saja. Anggaplah umpamanya akhir tahun 2021 ini pariwisata jalan setengah saja, 50% saja dari kondisi yang ada, dari kondisi yang normal. Anggap 50% aja lah. Saya kira kita bisa kok 2022. Oke, berarti menanti pemulihan pariwisata dulu gitu ya. Tetapi itulah yang kita harus mengerti lebih awal tuh. Jangan kita bebankan semua kepada pemerintah, tiba-tiba pemerintah juga berpikir keras untuk kita, dan bukan untuk kita saja, dia juga berpikir keras untuk petani, buruh, nelayan yang selama ini pekerjaannya tidak jelas juga gitu, akibat COVID. Nah, kalau dari Pak Ketua bilang sebelumnya bahwa kalau dalam kondisi normal, estimasi anggaran yang Pak Ketua ajukan kepada pemerintah Kabupaten Badung kan 80 miliar, dan itu dalam kondisi saat ini sulit untuk dipenuhi seperti itu. Sangat sulit. Tetapi dari usulan Pak Ketua KONI Tabanan, bagaimana kalau disederhanakan saja, misalnya seperti cabang olahraga Muay Thai misalnya nggak ada seremonial, kemudian juga bonus atlet, nah misalnya jangan jor-joran seperti itu. Apakah tidak bisa misalnya 80 miliar dipangkas sedikit atau seperti apa Pak Ketua solusi? Saya tidak akan bisa menjawab langsung mengenai angka-angka itu mana yang harus dikurangi dan lain sebagainya. Sebab apa yang kita ajukan dari KONI Badung kepada Pemkab Badung itu adalah hasil kajian-kajian berdasarkan pengalaman kita Porprov sebelumnya. Tahun berapa itu Pak? 2019. Ya, itu barangkali dinaikkan menjadi 20% dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita pakai patokan itu. Tapi kalau umpamanya diturunkan berdasarkan apa yang kita adakan dalam kondisi seperti sekarang, sebetulnya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja itu. Kita kan inginkan tetap maksimal, sebagai tuan rumah tetap maksimal.
untuk melayani teman-teman kita dari seluruh kabupaten kota yang ada di Bali, dan kita juga ingin tetap maksimal kepada para atlet kita yang ada di Badung gitu. Saya sudah sosialisasi selama ini ke bawah, kalau dalam kondisi normal sebelum COVID, Bapak Bupati kita menjanjikan bonus kepada atletnya, terutama peraih emas adalah 80 juta. Itu sudah disosialisasikan itu. Itu nilai yang fantastis ya, yang itu memang tentu itu pembicaraan kita sebelum COVID. Tapi karena kondisinya seperti sekarang ya sebetulnya bisa saja kalau kita mau sederhana ya sederhana. Tetapi kan apa adanya akhirnya gitu. Apa adanya ya. Apa itu yang kita inginkan anda sekedar olahraga, ya saya belum bisa memikirkan itu. Ya, tentu kita akan bawa ke rapat lagi kira-kira bagaimana dan lain sebagainya. Tetapi nanti akan diserahkan kepada Pak Gubernur apa itu 22 pada 23 ya, setelah keputusan Pak Gubernur itu baru kita bisa tentukan nanti apa itu dilaksanakan secara sederhana atau sebagaimana biasanya gitu. Sebagaimana biasanya. Ya artinya gambaran untuk mengulang Gebiar tahun 2009 Badung sebagai tuan rumah masih di angan-angan ini Pak. Masih di angan-angan jauh sekali. Sebab Gebiar tahun 2009 ya. Ya. Itu saya lihat pembukaannya kayak pembukaan SEA Games saya lihat di Mengui itu. Pembukaannya luar biasa itu. Memang luar biasa. Saya mengacungkan jempol kepada anak Agung di Agung waktu saat itu. Luar biasa pada saat itu. Ya, memang luar biasa. Ya kalau kita adakan sekarang sekedar aja ya bagaimana ya kan. Kita hanya kan bisa pakai catatan sejarah Pak Ketua. Ya. Badung tahun Porprov ke-15 dengan kondisi COVID, inilah kondisinya begitu. Nggak mau begitu ya. Nanti turun gengsi gitu jadinya Bung Supri. Ya mungkin saya mau begitu, nanti Pak Bupati saya apa mau enggak gitu masalah. Gitu. Nah, kita kan sudah tahu Bupati Badung kita juga ingin yang tidak kalah dengan pendahulunya kan begitu. Iya. Masih bares Pak ya? Masih, kalau ada uang masih bares. Kalau ada uang. Saya yakin kalau kondisi masih bagus beliau sangat-sangat bares di Badung. Oke, siap. Dan di akun WhatsApp kami sudah ada banyak sekali Bung Supri yang bergabung dan juga menonton dan juga mendengarkan dialog pagi pada hari ini, dan karena ini semua menantikan ya bagaimana sih perjuangan dan juga nasib dari Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2022. Ada Putu Cira Kaila Putri, atlet dance sport, kemudian juga dari Ganjali, kemudian juga ada Cisya dari dance sport juga, kemudian juga Agas, atlet judo Bali yang saat ini juga masih di Platnas ya, nanti akan turun di PON. Kemudian juga ada Indah dari mahasiswa Yogyakarta, kemudian juga Ode dari cabang olahraga gateball, atlet Kempo nih Pasek Putrajaya Gianyar, kemudian Saka di seputaran Nusa Penida, kemudian juga ada koordinator seniman Ide Bagus Sulinggih dari ujung barat Pulau Bali, Kabupaten Jembrana, kemudian juga ada ini Bayu di seputaran Gianyar, kemudian juga ada Luki di Semarang, dan juga senantiasa Pak Zek pelatih kriket Gianyar juga terus memberikan support, dan juga beliau menanti ini bagaimana atlet-atlet kriketnya bisa berlaga di Porprov Bali. Ada atlet lari Bali juga Dewi Ayu Agung yang saat ini juga bekerja ya di KONI Badung bersama Pak Naryana. Kemudian juga ada Mas Ari distributor dari Surabaya, kemudian juga ada Santi Singaraja, dan juga ada Novi di Gianyar. Itu juga tetap memberikan support bagi insan olahraga di Pulau Dewata. Bagaimana Porprov Bali tetap, apakah nanti akan dikembalikan siklusnya ke 2023 atau seperti apa? Ya, tapi jelasnya kondisi sekarang ini kan tidak menentu Pak. Artinya adakah KONI Badung itu mendesak KONI Bali supaya segera melakukan komunikasi dengan Pak Gubernur? Ya saya kira mungkin bulan Maret atau April ini pasti sudah ketemu Pak Gubernur. Pasti sudah ketemu Pak Gubernur. Mudah-mudahan juga beliau mengajak ketua-ketua KONI kabupaten kota untuk bertemu. Saya juga kemarin sudah bersurat kepada KONI, memang belum saya tekan, suratnya sudah siap itu. Karena kemarin saya tidak sempat ke KONI, saya belum tekan. Intinya bahwa
kajian-kajian yang kita berikan nanti kepada Pak Gubernur jangan berdasarkan suara terbanyak. Kita harus melihat juga, saya kira Gubernur juga akan bisa menilai, jadi kemarin kan seperti di Giring, pendapat Badung bagaimana, pendapat Denpasar bagaimana, seperti mau di voting gitu, sekian setuju, sekian ragu-ragu, sekian tidak setuju gitu umpamanya. Jangan berdasarkan voting-votingan lah, kajian dari KONI Bali nanti. Tetapi berdasarkan kajian-kajian yang komprehensif, yang seperti apa yang saya jelaskan pada awalnya tadi, tidak semata-mata Poprov itu jalan atau tidak jalan tahun 2022 atau diundur menjadi 2023 berdasarkan kajian-kajian yang komprehensif. Artinya jangan semata-mata dilihat dari segi olahraga saja. Kita juga lihat dari sosial, ekonomi, dan politik kondisi masyarakat Bali pada umumnya. Sebab ini Poprov ini kan event Bali, yang punya ini adalah Bali event itu hanya dilaksanakan di kabupaten. Pelaksanaannya di kabupaten justru semuanya, hampir semuanya dana dari kabupaten, bukan dari Bali. Bali memang umumnya memberikan bantuan juga. Kalau tidak salah di Tabanan kemarin 6 miliar atau berapa ya? 6 miliar ya. Ya mudah-mudahan kita juga nanti dapat bantuan 6 miliar tambahan. Sesuai jumlah cabangnya Pak Nur. Oh gitu, jumlah cabang kita pasti lebih lah, pasti lebih banyak. 6 miliar itu juga sebetulnya bukan untuk Badung saja, untuk panitia Bali juga, seperti pakaian seragam, pakaian apa itu diambil dari 6 miliar itu kalau tidak salah. Jadi kita yang membikinkan pakaian seragam untuk pengurus atau panitia steering committee apa itu lagi, dan lembaga-lembaga yang ada di Provinsi Bali itu kita yang dari 6 miliar itu diambil. Bukan untuk pelaksanaan saja. Oke, dalam kondisi normal ya itu. Dalam kondisi normal. Dan ini memang situasinya serba sulit ya Bung Supriya. Pokoknya kita bicara embel-embel dalam kondisi normal. Kalau tidak kondisi normal, umpamanya semuanya tidak mau seragam, tidak mau sepatu, apa lagi. Gitu ya mungkin bisa saja. Artinya lapangan toiletnya begitu-begitu saja, tidak diperbaiki, mungkin bisa itu. Kita harus memikirkan 3 poin di lapangan. Saya sudah lapor kepada Pemkab. Pertama ada lampu di semua venues. Harus ada yang ditambah, ada yang diperbaiki. Kemudian kedua, toilet. Saya lihat toilet hampir semua lapangan tidak begitu memenuhi syarat. Itu harus direnovasi. Yang ketiga adalah apa itu ya, kalau lupa saya, kebersihan, kebersihan lingkungannya di luar dan sebagainya, itu harus juga mendapat perbaikan. Belum ada yang bocor lapangan, atapnya dan lain sebagainya lah. Tapi itu pernah diestimasi berapa habisnya itu, pernah Pak Nare? Pernah, sudah dikasih angka-angka itu, saya lupa itu. Lapangan ini yang perlu diperbaiki ini angkanya sekian, sudah dikirim ke PU itu. Kan PU yang nanti akan melaksanakan. Berarti nanti disetujui ulang itu. Tapi sampai sekarang belum pernah masuk anggaran itu. Saya mengerti juga bahwa Pemda kita sedang konsentrasi ke COVID. Malahan dana-dana kita kan hampir turun dipangkas 60%. Anggaran-anggaran seluruh OPD termasuk KONI. Seluruh tahun 2020 kan dipangkas semuanya. Siap. Nanti kita lanjutkan bagaimana sih, karena selain dari faktor non teknis olahraga, juga yang harus dipikirkan nanti adalah mental dari para atlet dan juga psikologi mereka karena lama vakum bertanding seperti itu. Tapi kita akan putarkan dulu satu laporan utama yang juga sudah kami himpun sebelumnya. Silakan Bung Operator. KONI Bali tidak ada dalam kapasitas untuk mengambil suatu keputusan. Itu ingat, catat. Bola panas penentu nasib Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2022 kini ada di tangan Gubernur Bali Wayan Koster. Hasil rapat kerja Provinsi Rakerprov Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali Selasa lalu, sebagian besar KONI kabupaten kota termasuk para pengurus cabang olahraga menginginkan Porprov Bali tidak ditunda lagi. Ketua Umum KONI Bali Ketut Suwandi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan
mengatakan usul, pendapat serta masukan yang telah disampaikan para insan olahraga dalam Rakerprop akan segera disampaikan kepada pemerintah Provinsi Bali untuk dijadikan dasar pertimbangan. KONI Bali akan memberikan input atau masukan kepada pemerintah yang mengambil keputusan tersebut. Hak kewenangan mutlak itu ada di tangan pemerintah dalam hal ada atau tidak. KONI hanya sebagai eksekutor. Terkait masukan kabupaten kota untuk pelaksanaan Porprov digelar secara gotong royong, Ketut Suwandi mengatakan usulan tersebut masih dalam tahap pengumpulan data dan pendapat yang nantinya akan diolah dari segala aspek. Di tempat terpisah, Ketua Umum KONI Klungkung Wayan Subami mengatakan meski sangat berharap Porprov terlaksana sesuai jadwal, namun bila nantinya kondisi tidak memungkinkan, insan olahraga Bumi Serombotan juga tetap legowo. Memang mengharapkan adanya Porprov tetap bergulir, tetapi karena situasi dan kondisi, Klungkung juga menghormati keadaan yang terjadi di Badung selaku tuan rumah. Apalagi kita sekarang sudah sedang berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Klungkung tidak masalah jika siklus Porprov itu yang 2021 ditiadakan. Artinya dari 2019 lanjut ke 2023. Sebelumnya, Badung sebagai tuan rumah Porprov Bali 2022 secara resmi telah mengusulkan multi-event 2 tahunan tersebut ditunda tahun 2023. Alasannya bila event tersebut dipaksakan 2022 akan membuat pelaksanaan kurang maksimal, termasuk dana penyelenggaraan Porprov dengan estimasi 80 miliar rupiah juga sulit dikucurkan pemerintah kabupaten di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk akibat gempuran COVID-19. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan. Ya, Pak Ketua, dari Pak Ketua Umum KONI Bali juga ada yang digarisbawahi bahwa beliau masih akan mengkaji dari segala aspek, termasuk dari catatan kami aspek mental dan juga motivasi para atlet yang juga harus difikirkan. Nah, kalau dari Pak Ketua sendiri untuk kondisi di Badung, mental atlet saat ini gimana Pak? Kan mereka bersemangat apalagi iming-iming bonus 80 juta hanya angan-angan berarti sekarang gitu ya. Silakan. Sebelum saya menjawab, apa yang dilaporkan tadi di siaran RRI itu sudah sangat komprehensif sebetulnya. Itulah yang kita ingin sampaikan juga kepada insan-insan olahraga kita di seluruh Bali, khususnya barangkali di Badung. Jadi apa yang dilaporkan tadi sangat bagus, sangat baik. Nah, mengenai kondisi atlet kita khususnya di Badung, ada alternatif. Dan ini juga merupakan beberapa usulan teman-teman. Kita adakan kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya khusus ya. Apa tingkat Bali atau tingkat kabupaten, barangkali itu bisa kita lakukan, terutama terhadap cabur-cabur unggulan. Cabur-cabur unggulan. Sebab gubernur juga dalam pidato awal Rakerprop kita kemarin itu juga meminta kepada Bali supaya mendata cabur-cabur unggulan kita. Jadi jangan semuanya mau artinya tidak mungkin satu daerah itu memiliki seluruh cabur unggulan. Dan itu pun sebelumnya sudah pernah didata juga oleh Menpora bahwa setiap daerah harus punya cabur unggulan. Cabur unggulan di Bali barangkali akan berbeda dengan cabur unggulan di kabupaten kota. Itulah yang dirangkum seluruhnya, semuanya Badung apa, Denpasar apa, Bangli apa yang unggulannya. Itu dirangkum barangkali akan menjadi cabur unggulan Bali. Sedangkan cabur unggulan Bali untuk tingkat nasional barangkali akan diambil, disisir lagi dari apa yang dikumpulkan dari kabupaten-kabupaten itu. Kalau kita lakukan kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya lebih khusus apa istilahnya, kita coba untuk semacam kejuaraan daerah di Bali dengan sistem prokes. Kita coba ini barangkali bagaimana hasilnya gitu. Oke, tapi bukan dalam konteks Porprov, tapi kejurda namanya ya, gitu. Kejurda ini. Nah, itu satu. Yang kedua, secara spesifik tentu saya tidak mengerti atau belum memahami bagaimana
kondisi psikologis dari atlet kita di Badung khususnya ya. Mereka pasti sama dengan apa yang saya inginkan, tetap ada poprov pasti juga sama. Tapi kan bisa kita berikan keyakinan bahwa itulah kondisi kita yang sebetulnya gitu. Mudah-mudahan saya sudah mendeklar diri tahun 2021 ini saya ingin menjadi ketua KONI di lapangan. Kalau kondisi cabur-cabur itu bisa melakukan latihan-latihan secara mandiri di beberapa tempat dengan berkonsentrasi di sebuah lapangan, saya mau lihat ke lapangan. Istilahnya politik itu saya mau belusukan juga terus terang saja. Mungkin dalam belusukan itu saya akan memberikan pengertian-pengertian atau pemahaman-pemahaman. Begini loh kondisi kita pada saat ini. Jadi apa yang kita alami saat ini. Jadi ada keinginan untuk mengundur poprov, kemudian melihat kondisi ekonomi kita juga belum baik dan lain sebagainya. Ya, oke. Nah, pasca digulirkan ini kan 2 Maret ketemu Pak Bupati, kemudian juga sudah muncul bahwa Porprov sebaiknya ditunda. Nah, 10 hari itu sempat nggak memantau misalnya atlet yang biasa latihan mandiri, justru Porprov diundur, jangan latihan aja gitu Pak Ketua, gimana? Selama ini belum ada keluhan seperti itu. Kami mempunyai WA group, baik atas nama cabur, atas nama pelatih dan lain sebagainya. Teman-teman itu belum ada yang mengeluh, terus terang aja, belum ada. Nggak tahu kalau dia di dalam hatinya, nggak tahu saya. Belum ada yang mengeluh. Mungkin karena dana-dana pembinaan yang kita berikan juga sudah dimanfaatkan atau sudah dirasakan juga oleh mereka dalam latihan-latihan selama tahun 2020 ini. Mungkin itu, tapi secara langsung belum pernah saya dengar. Mungkin belum berani mengeluarkan atau tidak berani ya sama Pak Ketua. Mungkin juga tidak berani kan bisa saja. Iya, tadi ada yang disampaikan Pak Ketua menyangkut kejuaraan tadi. Itu maunya idenya KONI Badung atau dilempar ke KONI Bali ini, Pak? Nah, itu kan ide dalam raker juga ada seperti itu. Kalau misalkan Badung memadai, maksudnya? Artinya sebagai host gitu. Oh, tidak mesti kita Badung menjadi host, bisa saja cabur apa diadakan di Gianyar, cabur apa diadakan di Badung, cabur apa di Buleleng dan lain sebagainya. Saya pikir kita akan dorong cabur-cabur kita untuk ikut berpartisipasi. Nah, itu untuk artinya untuk mengisi kekosongan ini, biar atlet kita tidak. Dalam anggaran kami tahun 2021 ini, malahan kami sudah ada anggaran tryout dan try-in malahan. Nah, ada itu. Kalau itu dicairkan oleh pemerintah, cabur kita mau keluar daerah, kita ada anggarannya. Sudah ada itu, kita plot itu. Dan sudah masuk di APBD saya lihat. Itu malahan mau keluar daerah silakan. Mau ke Jawa misalnya, mau ke minimal mau ke Banyuwangi pasti bisa lah. Itu. Itu. Ya, artinya event itu tadi Pak Ketua sangat setuju ya. Kalau itu untuk mengisi sangat-sangat setuju. Sangat setuju. Ya. Saya kira itu kondisi yang ada pada saat inilah. Berarti misal kalau kejurda tersebut pecah jadinya ya Bung Supriya, misalnya di Gianyar unggulannya apa, Badung unggulannya apa, silakan atlet berangkat ke sana seperti itu. Dengan catatan tidak ada bonus gitu Pak. Ya, memang ada bonus paling-paling ya, kalau paling maksimal ya uang saku gitu. Uang saku. Dan itu pun belum tentu bisa dilakukan oleh semua. Belum tentu juga. Hanya dikirim begitu saja sekedar memenuhi syarat biar kita bertanding dan lain sebagainya ya. Memang selama vakum 2020 dari 2020 hingga 2021, kalau khusus misalnya atlet-atlet unggulan Badung lah seperti hasil belusukan Pak Ketua, apakah misalnya mereka tidak pernah sama sekali ikut event misalnya melalui virtual atau lain sebagainya. Tapi nanti ditahan dulu Pak Ketua, nanti dijawab karena sudah ada satu penelpon yang masuk. Kita sapa. Om Swastiastu, selamat pagi, salam olahraga. Jaya. Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa dan di mana? John Asmara. Pak John Asmara. Silakan Pak John. Bung Supriyono kemenep nih. Pak ngelel itu Supriyono. Siap. Kelingi kini Supriyono. Kedeleng malu. Bali. Siap. Dia Supriyono terpana.
terpana dengan omongan saya. Ya. Oh iya. Maunya membuat sejarah tapi Pak Ketua Umum nggak mau gitu loh. Oh, Ketua Umum udah beleleng mas ini. Tapi di Bandung ngoyong gitu. Gitu. Nanti jalan olahraga Jaya. Iya, aduh, juga betul deh. COVID-19 ini ada ini. Ini aduh, itu nanti termasuk yang B117 di Bingin Pinang nih. Mudah-mudahan pasti keadaan nih. Saya minta hilang. Betul-betul loh. Jadi semua jadi bingung gitu. Masuk olahraga di Bali. Mungkin ini masih kengke katanya nggak gitu. Ini saya ikut tidak nimbrung kebingungan masyarakat Bali sudah beleleng kayak ikut hitung. Apakah dimundur, apa dimajukan tetap ini sakit. Tapi saya harap semua ini kalau bisa nanti ini yang menampilkan dilematis sekali ya. Jadi kita semua olahragawan kita ini sudah dapat betul kan ini. Tapi satu sisi ini COVID-19 ini kayak juga apakah masih mengganggu apa mungkin ini perlu dibaca suasana. Tapi pada prokes misalnya protokol kesehatan ini sudah mulai ditangani sebentar Pak. Jadi kemarin Kamtas sepak bola itu sudah dicoba itu. Nah balik mungkin sama ini sama timnas nasional Jomah dan protokol kesehatannya tadi diapresiasi bagus positif. Nanti akan membuka itu contoh seperti sekarang protokol ini apakah dengan protokol kesehatannya langsung ada penonton atau pangkaruan begengken nih. Ini pangkaruan bisa ada penonton jadi tim kita ini yang bagaimana dan siapa yang di situ dia pada dapat masuk pengurusnya ini. Coba begitu nanti berani nggak lah dengan biaya dan dana besar sekali. Nah, kedua karena situasi kondisi ekonomi juga lebih sulit. Ini juga sulit jadi prediksi nih. Walaupun PEN sekarang pemulihan ekonomi nasional kencang-kencang sedang pemerintah nih ini. Tapi mudah-mudahan cepat pulih nih. Dengan kita PEN jalan, anggaran jalan, ekonomi jalan, dan protokol kesehatan jalan, saya yakin kok tidak akan diundur nih. Saya yakin kok. Itu dalam hal ini sudah jelas ya situasi kondisinya yang begitu tertahan Tuan Baru ini kita betul-betul berjuang sekali ini satu kesehatan orangnya dan perawatannya itu penting keselamatan manusia itu yang penting apalagi sudah ada vaksin sekarang Pak. Nah vaksin ini sudah jelas tuh mulai ada tumbuh. Nah orang berani nggak sekarang nih setelah divaksin kita ada kemarin ini. Ini sekarang dibaca sekarang ini. Mudah-mudahan ya bisa ada solusi yang keluar. Saling mendoakan nih. Selamat nganggur Renjapi, Bang Paul juga dari tenaga gawang tuh. Mudah-mudahan kenyang Bang Paul di belakangnya tuh. Siap. Terima kasih dia, Mas Priyono. Siap. Wah, siap. Baik. Olahraga Om santai-santai Om. Om santai-santai Om. Salam olahraga Pak John Asmara di Buleleng ya. Beliau sih tetap yakin 2022 tetap bisa terlaksana gitu di tengah kesederhanaan. Dan untuk lebih komplitnya, ini mumpung ada suara dari Buleleng, kami juga ada himpun satu wawancara Bang Paul bersama Bapak Ketua Umum KONI Kabupaten Buleleng Pak Nyoman Artewijana. Kita dengarkan hasil wawancaranya dan nanti akan segera ditanggapi sekaligus oleh Pak Ketua Umum KONI Badung di sesi yang ketiga. Silakan Bung Operator. KONI sedang menantikan keputusan Gubernur Koster perihal agenda Porprov Bali 2022. Namun sebagian besar insan olahraga di Bali berharap tidak ada penundaan terhadap pelaksanaan ajang bergengsi tersebut. Lantas seperti apa komentar dan harapan pengurus KONI di 9 kabupaten kota di Bali terkait nasib Porprov tahun 2022? Kami akan memperbincangkan hal ini dengan Ketua Umum KONI Buleleng, Nyoman Artewijana. Oke, salam olahraga. Pak Siap, Pak Nyoman. Siap, Pak Nyoman. Ini bagaimana Pak komentarnya terhadap kepastian nasib ini Porprov 2022 ini? Baik, selamat pagi khususnya pemirsa RRI dimanapun berada. Saya selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Buleleng dalam hal ini telah menyampaikan sebenarnya pandangan kami terhadap rencana pelaksanaan Porprov. Jadi pada hari Selasa tanggal 9 Maret yang lalu kita
KONI Kabupaten Kota Sebali dengan seluruh pemprov olahraga dan olahraga fungsional telah mengikuti dan melaksanakan rapat kerja provinsi Rakerprov. Nah, di mana salah satu agenda dalam Rakerprov tersebut menyangkut masalah rencana pelaksanaan Porprov Bali yang akan datang. Nah, dalam raker tersebut khususnya calon tuan rumah Kabupaten Badung dalam hal ini harus kita hormati bahwa Badung mengharapkan agar Porprov ditunda, tentu dengan pertimbangan. Alasannya apa waktu itu, Pak? Ya, jadi yang jelas bahwa karena memang kondisi pandemi COVID ini yang memang belum ada kepastian sampai kapan. Iya. Yang kedua, tentu dalam kondisi pandemi COVID ini kita ketahui semua bahwa seluruh kabupaten kota, mungkin juga termasuk pemerintah provinsi, lebih memfokuskan anggarannya atau keuangannya untuk penanganan COVID. Ya. Jadi ini harus juga kita hormati karena memang ini keputusan pemerintah dari Bapak Presiden, dari pemerintah pusat, termasuk juga di provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu, tentu juga di satu sisi kita tidak bisa berdiam diri. Nah, kami dari Kabupaten Buleleng pada saat Rakerprov telah mengusulkan kalau memang boleh memungkinkan bahwa agar Porprov yang akan datang tetap dilaksanakan tahun depan. Kenapa? Karena saya katakan bahwa Porprov ini sebenarnya telah ditunda. Mestinya agendanya tahun ini, September tahun ini. Akan tetapi pada saat Rakerprov tahun lalu, jadi kita telah sepakat agar Porprov ini ditunda sampai 2022. Nah, kurang waktu berjalan ternyata juga pandemi COVID ini masih sampai saat ini belum mengembirakan lah ya, walaupun memang ada upaya-upaya dari pemerintah melaksanakan vaksinasi massal. Oleh karena itu pemerintah juga punya rasa optimistis, mudah-mudahan lah juga nanti kalau memang program vaksin massal ini bisa selesai, diharapkan paling tidak akhir tahun ini mungkin pandemi COVID itu sudah mulai berkurang atau bahkan kalau memungkinkan sesuai dengan harapan kita bersama tidak lagi mengganggu kondisi perekonomian masyarakat, kondisi kegiatan masyarakat tidak lagi seperti sekarang ini. Ya, tapi Pak Nyoman, apakah Pak Nyoman ada melihat sinyal penundaan dari Porprov ini dari Gubernur Bali? Karena begini, Bapak Gubernur pada saat beliau membuka Rakerprov, beliau menyerahkan dulu sepenuhnya. Beliau telah mendengarkan aspirasi ini, ya. Beliau menyerahkan dulu kepada KONI Kabupaten Kota untuk kita bisa menyatukan persepsi dulu. Nah, itu dulu. Agar kita bisa satu bahasa. Nanti apapun rekomendasinya tentu kita akan laporkan secara bersama-sama. Oke, mudah-mudahan saja kepastian akan segera datang. Pak Nyoman, terima kasih banyak sudah berbincang dengan RRI pagi ini. Salam olahraga. Ya, sama-sama. Oke, berarti kesimpulannya semua menanti kepastian apakah nanti ada penyatuan pendapat lagi atau seperti apa gitu ya. Dan kami menyapa Gus Labde di atlet petang Badung ini juga ikut bergabung dalam dialog kita. Kemudian ada Mariani di seputaran Gianyar dan terakhir Pak Nyoman Sukarte dari PSTI Bali gitu ya, dan juga memberikan support dan menanti ini bagaimana. Pak Ketua, ada 3 menit terakhir sebelum kita mengakhiri dialog ini, silakan untuk baik menanggapi dari Pak Jonas Mara, kemudian dari Buleleng dan juga dari yang lain. Silakan. Terima kasih Putu. Pak John, teman kami, rekan kami dari Ketua Umum KONI Buleleng dan rekan-rekan lain yang mengirim lewat apa itu tertulis WhatsApp. Ya, WhatsApp ya. Begini, kita tidak bisa hanya sekedar berdasarkan asumsi-asumsi saja tentang bagaimana Porprov kita tahun 2022 atau 2023, atau tidak juga bisa dengan keyakinan. Kita ada indikasi-indikasi yang dipakai patokan, sebab kalau Porprov nanti tetap tahun 2022 harus ada kepastian tahun ini, paling tidak bulan Agustus lah, harus sudah ada kepastian, sebab akan dimasukkan dalam anggaran
atau anggaran pendapatan belanja daerah. Bukan hanya di Badung saja, tetapi di seluruh kabupaten kota di Bali. Itu yang penting. Jadi pemerintah itu melihat kalau kondisi kita seperti sekarang ini, dia seperti ragu-ragu akan memasukkan anggaran itu. Kalau sekedar dimasukkan kemudian dicabut nanti ya bisa saja, atau dibatalkan ya bisa juga gitu. Kita juga melihat saudara-saudara sekalian, teman-teman pendengar semuanya, apa istilahnya itu, pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Bali sekarang juga banyak sekali dibully oleh masyarakat. Padahal itu hanya melaksanakan perintah dari Mendagri di Jakarta. Jadi gubernur kita berulang kali membuat SE atau surat edaran bahwa pembatasan kegiatan masyarakat berbasis desa atau berbasis mikro itu sudah hampir 2 kali ya, 2 kali diperpanjang lagi. Itu diperkirakan oleh teman-teman kita idenya gubernur Bali, padahal itu adalah perintah dari pusat. Perintah dari pusat. Sebab COVID kita masih tinggi di Jawa dan Bali. Jadi itu. Sementara komponen pariwisata kita di Bali sudah bolak-balik minta supaya Bali segera dibuka. Segera dibuka dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Tetapi pusat melihat bukan hanya sekedar Bali, tapi dia juga melihat perkembangan. Kondisi inilah yang menyebabkan tentu pembuat kebijaksanaan, pembuat APBD di kabupaten juga melihat kondisi apa yang berlaku di provinsi dan di pusat. Saya kira itu kondisinya teman-teman sekalian biar dipahami. Dan kenapa sampai kita mengusulkan supaya Porprov diundur kembali. Siap. Yang jelas Badung tetap komitmen Porprov diundur 2023 gitu sebagai tuan rumah. Baik Pak Ketua, dengan keterbatasan waktu sudah 1 jam lebih kita berbincang-bincang dalam dialog pagi hari ini. Semoga lain waktu bisa berbincang kembali dengan topik-topik yang menarik dan dinanti bagaimana sih keputusan akhir, karena bola panas ada di tangan Pak Gubernur Bali Wayan Koster. Dan terima kasih kepada pendengar semua yang sudah bergabung dalam dialog interaktif kita, dan kita akhiri dialog ini dengan para Santi. Om Santi. Santi Om. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia,